Rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan izin Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang jalan Islam. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia dimanapun berada, yang ada di Masjid At-Taqwa ataupun yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja yang mendengarkan kajian kita ini berseri insyaallah melalui channel YouTube AWN, channel YouTube AWN bisa dilihat di sana insyaallah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami agamanya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa paham terhadap agamamu dan bisa memahami ayat-ayatmu. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, ini adalah pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat. Ya. Alhamdulillah, sesuai dengan urutan bab-bab yang ada di fikih Syafi'i yang akan kita bahas adalah kitab Fathul Qorib. Kita hari ini membahas tentang al-wudu. Tentang al-wudu. Al-maqsadul awal min maqasidit thaharah. Di antara maksud yang pertama dari maqasid-maqasid kajian toharoh. Jadi toharoh ini bersuci ya. Kemarin kita membahas tentang hal-hal yang kita pakai untuk bersuci. Air apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci dan air apa yang nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian selanjutnya kita juga membahas diantaranya tentang bersuci, mensucikan mulut kita. Ya, yang kita kenal dengan bersiwak. Ya, sekarang ini mungkin bisa digantikan dengan bergosok gigi menggunakan odol dan sikat gigi dan bagaimana keutamaannya. Sebelumnya juga kita membahas bagaimana kulit-kulit hewan itu bisa menjadi suci dan bisa dimanfaatkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i semuanya bisa menjadi suci kalau sudah ditibag atau disamak. Kecuali dua kulit hewan yaitu anjing dan babi. Ini dalam madhabnya Syafi'i. Walaupun dalam madhab lain anjing dan babi pun kulitnya kalau sudah disamak suci juga. Ya. Selanjutnya sekarang kita membahas tentang maksud yang pertama dari bab toharoh ini, yaitu tentang berwudu. Ta'rifuhu, tentang definisi wudu. Al-wudu'u, wawunya dhammah. Al-wudu'u, kalau wawunya dhammah, lugatan secara bahasa itu diambil dari kalimat al-wadha'atu, dari dau'un. Adha'a yudhi'u. Dau'un, cahaya. Al-wadha'atu, bercahaya. Kenapa begitu? Karena orang yang berwudu itu wajahnya akan bersih. Ya kan? Setiap hari 5 kali minimal kita berwudu, itu minimal kita menyuci wajah kita sehingga bercahaya, bersih. Itu secara hissinya begitu. Di hari kiamat nanti di antara cahaya yang akan kita dapatkan gara-gara wudu, min asaril wudu, gara-gara wudu tersebut. Jadi secara nyata wudu ini bisa mencerahkan wajah kita, membuat wajah kita bercahaya. Secara pahala kelak di hari kiamat kita juga bercahaya karena wudhu tersebut. Begitu. Al-wadha'atu, cahaya tadi, wahiyal husnu wan nadhafatu. Artinya al-husnu, keindahan, an-nadhafatu, kebersihan, kesucian. Nah, ini secara makna bahasa arti daripada al-wudu. Jadi kemudian wudhu ini berubah sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, asalnya dari bahasa Arab. Al-wudu wawunya dhammah. Itu artinya
berwudu, ya. Wa syar'an, secara syariat, isti'malul ma'i, menggunakan air fi a'dha'in makhsusatin, pada bagian-bagian tubuh tertentu, mufattahatan biniyatin, atau mufattahan biniyatin, atau muftatahan biniyatin. Muftatahan dimulai atau dibuka, biniyatin dengan niat. Menggunakan air pada anggota badan tertentu, karena wudu ini tidak seluruh tubuh kita basahi, hanya anggota tubuh tertentu. Di antaranya adalah wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, ada tambahan lagi telinga, ada tambahan lagi kita berkumur-kumur, ya, ada tambahan lagi kita menyela-nyela begini. Itu nanti ada rukun-rukun wudu yang perlu wajib dibasuh dan yang sunnah-sunnah. Nah, intinya kita menggunakan air untuk kita basuhkan ke beberapa anggota tubuh kita, seperti wajah kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita. Biniyatin, dimulai dengan niat, harus dengan niat. Ya, niatnya apa? Kalau dilafazkan dalam madhab Syafi'i itu nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari, gitu. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil lillahi ta'ala, begitu. Ya, kalau perlu diniatkan dengan lisan, dengan lafaz. Ya, yang penting niat di hati, ya Allah mau wudu, dan Allah Maha mengetahui. Wan niyatu mahalluhal qalbun, niat itu tempatnya aslinya ada di mana? Ada di hati. Dan niat itu mestinya diucapkan bersamaan dengan rukun pertama yang kita lakukan. Tapi boleh didahulukan. Niat dulu baru melaksanakan. Seperti itu. Hukmuhu wajibun, hukumnya wajib. Sholat tanpa wudu nggak sah. Ya kan? Hukumnya wajib untuk melaksanakan perkara yang wajib. Gitu. Kemudian kalau ini tambahan sedikit khususnya untuk santri, al-wudu wawunya dhammah. Itu proses kamu berwudu, dari niat membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, telinga, kemudian kaki. Itu namanya al-wudu'u, wawunya dhammah, wudu. Orang Indonesia pun nyebutnya wudu. Mau kemana mau wudu? Ya. Kalau wawunya fathah, al-wadu'u, ingat ini. Kalau wawunya fathah, al-wadu'u, itu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Ya, air yang dipakai untuk berwudu. Beda harokat, beda fathah dhammah, beda makna. Nah, ini penting sekali dalam baca Quran. Ada beberapa kalimat kita bacanya dhammah padahal aslinya fathah, atau bacanya fathah padahal aslinya dhammah, itu kadang merubah makna. Apalagi sampai merubah huruf. Huruf kaf kita ganti kof kita ganti kaf. Nah, ini bisa, nah, inilah bahasa Arab. Hikmatu masyru'iyatihi, hikmah kenapa wudu ini disyariatkan. Hikmah kenapa wudu disyariatkan. Ya, secara umum toharoh, secara umum hikmahnya bahwa Islam ini agama yang bersih, suci, menyukai yang bersih dan menyukai yang suci. Allah pun maha bersih, menyukai yang bersih. Islam inilah agama yang mengajarkan kebersihan dan keindahan, sekalipun pemeluknya belum mau peduli terhadap kebersihan dan keindahan. Tapi ajaran agamanya adalah yang nomor satu, mengkampanyekan kebersihan, mandi, kesucian. Itu adalah agama Islam. Ya. Kenapa wudu disyariatkan? Lamma kana syakhsu mukallafan bis sholati, ketika seseorang ditaklif untuk menjalankan sholat. Ditaklif itu apa kemarin? Dibebani, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat. Yang mana sholat adalah wahiyya munajatun bainal abdi wa rabbih, padahal sholat ini adalah munajat antara seorang hamba terhadap Tuhannya. Munajat itu ibaratnya dialog bersama Allah. Saat kita mengucapkan Al-Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu, sampai akhirnya itu. Al-Fatihah dibagi menjadi dua, lillah dan lil abdi. Munajatnya seorang hamba kepada Allah Tuhannya, ngobrolnya seorang hamba kepada Allah oleh hambanya, dari hamba kepada Allah Tuhannya. Ini munajat, dan itu salat itu begitu. Kana laiku bihali man yukhatibu maulahu, maka yang layak, al-laik yang layak, orang yang ingin ngobrol dengan Tuhannya, wa yunajihi, naja yunaji itu maknanya berbisik-bisik, ya kan, curhat begitu. An yakuna ahlan lil musuli baina yadayhi, maka dia harus memiliki keahlian, ya, untuk bisa menghadap Allah Tuhannya. Kalau kita mau menghadap presiden kita, bos kita kan rapi dulu, wangi dulu, necis dulu begitu. Ini kita akan menghadapi Malikul Muluk, rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita yang akan ngobrol, ingin curhat, ingin menyampaikan hajat kita kepada Allah yang rajanya para raja, dan kita ingin wattalabi minhu, ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, warrojai, berharap untuk diampuni Allah, berharap untuk dimudahkan urusannya, berharap untuk diberikan kemudahan dalam segala hal. Fistijabati du'aihi, berharap agar doa-doanya diijabah, ya. Wala yakunu dzalika illa bittoharati, maka selayaknya orang yang ingin melakukan itu seyogyanya dia bersuci terlebih dahulu, wal bu'di, dan menjauhkan dirinya angkul lima la yunasibul adab, dari segala sesuatu yang tidak beradab, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Ini hikmahnya. Kita mau menghadap rajanya para raja, mau curhat, mau ngobrol, mau menyampaikan hajat kita kepadanya, yaitu Allah, maka selayaknya kita membersihkan diri kita, zahir dan batin. Zahirnya melalui wudhu tadi, kita membersihkan beberapa anggota tubuh kita dengan air, ya, mulai dengan niat, ditutup juga dengan doa. Kemudian saat kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, menghadap Allah, salat kita mengucapkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ya Allah, hanya engkaulah yang kami tuju, hanya ridhomulah yang kami inginkan. Hilangkan seluruh kecongkaan yang ada di hati, kesombongan yang ada di hati, pikiran-pikiran jelek, kekayaan yang kita miliki, status sosial kita di tengah masyarakat, jabatan kita duduk bersama, berbaris yang rapi bersama orang-orang yang mungkin secara sosial lebih rendah dengan kita, secara jabatan anak buah kita, secara umur lebih kecil dari kita, sama rata. Hilangkan kesombongan, kedengkian, perasaan diri paling mulia, menghadap kepada Allah, zahir dan batin harus dibersihkan. Nah, itu hikmah kenapa harus ada wudu. Masya Allah. Selanjutnya syarat-syarat wudu, syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu, lil wudu'i syurutun, wudu punya syarat-syarat, la budda min tahaqquqiha, yang harus terpenuhi dan terwujud. Liyakuna sahihan, agar wudu tersebut menjadi wudu yang sahih, wudu yang benar, wudu yang sah. Wahiyya, syarat-syarat tersebut yang pertama, al-islamu, orangnya beragama Islam. Ya, alhamdulillah. Berarti nggak ada wudu kecuali Islam. Begitu. Yang kedua, at-tamyiz, dia sudah tamyiz, mumayyiz, mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, hitam, putih, dan lain sebagainya. Dia udah ngerti. Ya. Yang ketiga, ma'rifatu kaifiyatil wudu, dia tahu cara wudu, mulai dengan niat, kemudian basuh tangan terlebih dahulu, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsar, memasukkan. Nah, ini sunnah-sunnahnya ya.
Yang paling penting dia mengetahui rukun-rukun wudu, yaitu niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian berurutan, nuli-nuli berurutan. Ya. Adapun sunnah-sunnah yang lain seperti cuci tangan terlebih dahulu, kumur-kumur, istinsyak itu menghirup air menggunakan hidung, kemudian istinsar menyemprotkannya lagi melalui hidung, itu adalah perkara-perkara yang sunnah yang nanti akan kita bahas. Intinya yang pertama syaratnya dia muslim, yang kedua dia sudah mumayyiz, yang ketiga tahu cara wudhu, yang keempat tayakkunul hadasi, dia yakin berhadas. Ya, dia yakin berhadas. Kalau enggak berhadas tidak wajib wudhu untuk sholat. Ya, dia yakin berhadas. Yang kelima, kaunul ma'i mutlaqon, air yang dipakai untuk berwudu harus air yang mutlak, yang tidak tercampur apa-apa. Ya, air mutlak yang kemarin kita bahas ada 7 macam. Ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air barot. Kurang, apa lagi? Ya. Kemudian yang keenam, adamu wujudi hailin bainal ma'i wal udwi, tidak ada penghalang antara air dan anggota badan yang dibasuh untuk wudhu. Wajah, tangan, kaki, kepala, tidak ada penghalang. Jadi air tersebut kita basuhkan ke muka, mukanya tidak dihalangi oleh topeng contohnya, atau dihalangi oleh make up yang tebelnya 1,5 cm yang nggak bisa dikerok sama sekali, yang kena air nggak luntur sama sekali, itu cat, itu namanya cat minyak, nggak boleh, ya kan. Kalau seandainya hanya kapur ketulis olesin di mukanya, kena air kemudian luntur, itu nggak ada masalah. Atau plastik, nah plastik ini menghalangi masuknya air ke anggota badan, berarti nggak sah. Ya, nggak ada penghalang antara sampainya air ke anggota wudu, anggota badan yang akan dibasuh dalam wudu. Contohnya di situ kawas khintah tal adzafiri, seperti ada kotoran yang berada di bawah kuku-kuku, kukunya terlalu panjang, makanya dalam sunnah itu kuku itu harus dipotong. Kalau kukunya panjang, apalagi dia suka nyeker, main tanah, ya kan, baik kuku kaki maupun kuku tangan, itu di dalamnya kalau ada kotoran-kotoran yang sudah kental sekali, gitu kan, akhirnya air wudhu nggak bisa masuk ke sana. Ini juga menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Ya. Waduhnin jamidin, duhnin itu minyak jamit itu yang kental. Ya kan, seperti cat make up yang tadi itu untuk ibu-ibu, kalau make upan jangan tebel-tebel, ya kan, pakai wudhu, karena sehari minimal 5 kali kita berwudhu, karena nggak mungkin kita 1 hari 1 malam itu nggak batal wudhu itu, ya kan. Boleh make upan tapi jangan tebel-tebel itu, ya, mahal-mahal nggak bisa dipakai wudhu, akhirnya nggak mau wudhu, ya kan. Kalau nggak mau wudhu akhirnya nggak mau sholat, wah ini bahaya, ya kan. Yang natural saja lebih cantik daripada yang topengan, ya, Masya Allah. Yang ketujuh syaratnya adamu wujudil munafi lil wudu'i, tidak ada sesuatu yang menafikan dan membatalkan wudhu. Min nahwi haidin, contohnya dia sedang haid, wa hadasin akbar, atau dia sedang berhadas besar, atau sedang junub. Nah, orang yang sedang haid atau yang sedang junub, ya kan, berarti nggak bisa wudhu. Haid kan nggak boleh sholat, ya kan, ngapain wudhu, ya kan. Demikian pula yang sedang junub, ngapain wudhu, mandi dulu, selesaikan dulu, kan begitu, baru wudhu, begitu. Ini 7 syarat sah wudhu. Pertama tadi Islam, kedua dia mumayyiz, ketiga dia tahu cara wudhu, yang keempat dia yakin punya hadas, yang kelima pakai air yang mutlak, ya, yang keenam tidak ada penghalang antara air dengan anggota tubuh dia, kemudian yang ketujuh tidak ada hal yang menafikan atau membatalkan wudhu tersebut, seperti haid.
Ya, ibu-ibu yang haid jangan maksa mau sholat, wah gersang ini Ustadz, udah lama ini nggak sholat, masa nggak boleh berbuat baik dengan sholat? Jangan, sedang diuji, ya kan, seperti itu. Asyurutu zaidatu fi haqqi sahibid darurati, ini syarat-syarat tambahan bagi orang yang memiliki darurat. Sahibid darurati, bagi orang yang memiliki darurat. Ya, wa yuzadu ala syuruti sabiqati, dan ditambahkan pada syarat-syarat yang sudah ada tadi, yaitu ada 7 di atas tadi. Syurutun ukhra, ada syarat-syarat lain, liman kanat indau daruratun, bagi orang yang memiliki darurat. Kaman bihi salasu baulin, seperti orang yang memiliki penyakit salasu baulin. Salasu baulin itu pipis terus, nggak terasa pipis itu kan ada penyakit, nggak bisa mengendalikan air kencingnya, res-resen terus, tahu res-resen? Dan itu nggak terasa tiba-tiba pipis gitu. Kalau kita kebelet pipis kan bisa nahan tuh, ke kamar mandi buka celana baru cur kan gitu. Ini enggak, ini tiba-tiba ngeces aja sendiri. Ada nggak pernah ngalami begitu? Biasanya orang-orang yang sudah sepuh, ya kan? Ya nggak harus sepuh sih, kadang anak muda juga punya penyakit seperti itu. Namanya salasu baulin, pipisnya ngeces terus, nggak bisa dikendalikan, ya kan? Nah, kalau orang memiliki penyakit seperti itu, di samping syarat 7 di atas tadi, ada syarat tambahan. Yang pertama adalah dukhulu waktu sholat, tunggu dulu waktu sholat masuk baru dia wudhu. Sholat duhurnya jam 12, jam 10 dia udah wudhu, padahal antara jam 10 sampai jam 12 dia udah pipis berkali-kali sampai harus pakai pampers, ya kan? Kalau enggak dia kerepotan. Salah subaulin itu begitu. Macam anak kecil itu awal-awal kan mengendalikan air kencingnya nggak bisa, yang dipakein pampers, pembalut. Nah, orang yang memiliki penyakit begitu tunggu waktu sholat masuk biar dia kemudian baru wudhu. Yang kedua, takdimul istinja'i wa tahaffudhi in ihtaja ilaihi. Istinja dulu. Sebelum wudhu istinja dulu. Istinja cebok dulu, bersihkan dulu bagian itu. Ya, setelah diistinja'i baru wudhu. Kemudian yang ketiga, al-mu'alatu, nuli-nuli. Nuli-nuli itu berturut-turut. Ya, bahasa Arabnya al-mu'alatu at-tatabu'u bainal istinja'i wal wudu'i. Nuli-nuli antara istinja dan wudu. Artinya istinja dulu baru wudu bagi orang yang punya penyakit salasu baulin. Apa bahasa medisnya, Pak Susilo? Orang yang pipis begitu, bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa itu? Nama medisnya apa, Pak? Pak Adi. Ada kan ya? Nanti yang tahu kasih tahu. Ya, bagi yang punya penyakit seperti itu, di samping 7 syarat di atas, ada 3 tambahan syarat. 3 tambahan syarat tersebut adalah, yang pertama kali akan dia lakukan istinja dulu. Setelah istinja, tunggu waktu sholat baru dia mau berwudu. Sebelum wudu dia istinja gitu. Antara istinja dengan wudunya harus nuli-nuli, berurutan. Istinja dulu langsung wudu. Jangan istinja kemudian makan. Habis makan baru wudu. Padahal dia punya penyakit salasu baul tadi. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada yang pernah ngalami penyakit ini, Pak? Belum ada. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya nggak pernah mendapatkan ujian penyakit seperti ini. Ya. Ya. Di antara nuli-nulinya, Pak, ini orang yang punya penyakit salasul baul tadi. Jadi orang yang penyakitnya salasul baul tadi, pipis nggak bisa dikendalikan tadi. Tunggu waktu sholat, kemudian cebok dulu. Setelah cebok, kemudian berwudu. Kemudian saat wudu pun harus berurutan, ya, sesuai dengan rukunnya, yaitu apa dulu? Niat. Setelah niat apa? Ya, sunnah-sunnahnya tadi kita lakukan, ya kan? Kemudian membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Ya, kemudian setelah wudu langsung sholat. Begitu.
Jangan nunggu nonton bola selesai baru sholat. Ya kan? Summa bainal wudu'i was shalah, setelah wudu langsung sholat. Ya paling kalau nunggu komat gitu aja lah. Jangan lama-lama. Ini maksudnya mualah atau nuli-nulinya itu bagi orang yang penyakitan kencing nggak bisa dikendalikan tadi. Saya ulang lagi ya. Saat waktu sholat duhur adzan, Pak Ruswan sudah adzan ini ya kan, datang ke masjid, ke toilet, cebok dulu, langsung wudu ya kan, langsung wudunya pun harus setelah wudu masuk masjid, nunggu qomat, langsung sholat begitu. Nanti mau sholat asar begitu lagi, wudunya nanti saat adzan asar. Sebelum wudu cebok dulu lagi karena dia pipis terus, nggak bisa dikendalikan ya, kecuali dia menggunakan peralatan yang bisa dipastikan oh nggak pipis tadi. Jadi antara duhur dan asar ternyata nggak pipis, dicek, ya udah nggak usah cebok ya kan? Makanya pakai pembalut ya kan, pakai kain atau pakai pampers seperti anak-anak seperti itu ya. Ini syarat wudu. Syarat itu apa sih? Syarat itu sesuatu yang mesti kau lakukan sebelum kau melaksanakan sesuatu yang lain. Itu syarat ya, seperti itu. Selanjutnya furudul wudu'i, fardunya wudu, atau nama lain rukunnya wudu. Nah, rukun dan fardu wudu itu sesuatu yang harus dilakukan di saat kamu melakukan amalan ibadah tersebut. Kalau ibadahnya wudu, berarti rukun wudu atau fardu wudu adalah sesuatu yang wajib kamu lakukan saat kamu berwudu. Kalau syarat tadi kau lakukan sebelum kamu berwudu. Begitu. Kalau fardu wudu yang pertama adalah an-niyatu, niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Harus dengan niat. Ibadah apapun harus dengan niat. Enggak ada niat ini yang menentukan benar dan enggaknya. Gitu. Ya, harus dengan niat. Wa ya lughatan al-qasdu. An-niyatu secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja atau menuju atau berniat juga al-qasdu itu. Wa syar'an, niat secara syariat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu muqtarinan yang dibarengi atau disertai bi fi'lihi dengan melakukan sesuatu tersebut. Ya. Jadi bareng dengan sesuatu yang dia lakukan, itu niat. Ya. Jadi niat itu aslinya adalah membarengi awal amalan ibadah tersebut. Bareng. Fa in qasada wa lam yaf'al summiya, atau fa in qasida wa lam yuf'al summiya azman. Kalau dia sudah bermaksud tapi enggak melakukan, namanya azam. Ya, kerentek hati, paham Pak? Kerentek hati paham? Pak Hadi kerentek hati tahu nggak? Kerentek hati itu ada 5, lewatnya itu ada 5 Pak. Ya, mungkin dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu ya bagaimana itu fasenya. Kalau di Arab ada 5 Pak. Yang pertama itu hajis. Hajis itu sret, teringat dalam pikiran, sret itu hajis. Kemudian yang kedua khotir. Khotir kalau sret, kepikiran Pak, tahu kepikiran. Kepikiran yang hanya melintas singkat, sret, itu namanya hajis. Merintas sekali, 2 kali, 3 kali, namanya khawatir atau khawatir. Ya. Kemudian selanjutnya namanya ham. Kali, 2 kali, ham, namanya ham. Yang keempat namanya azam. Azam itu udah hampir 70-80%, ya kan. Kemudian niat itu contohnya karena gara sakit hati sama orang kan, terlintas di pikiran mau nabok dia Pak, hanya sekali terlintas tuh, kemudian dia berhasil menahan, akhirnya nggak jadi nabok. Terlintas 2 kali, 3 kali, 4 kali mau nabok dia tuh, namanya khotir. 5 kali, 6 kali, 7 kali udah kepikiran, namanya ham. Kemudian sudah mau action, mau hampir nabok, namanya azam. Kalau udah teplok itu namanya niat. Jadi niat itu bareng teploknya tadi Pak. Niat itu secara makna itu sesuatu yang kita niati di hati bersamaan dengan melakukan perkara yang kita lakukan tadi.
Ya, makanya di sini dikatakan kalau dia punya maksud kemudian tidak melakukan namanya azam. Ini kerenteke hati yang sudah mau bleng gitu. Artos ya. Alhamdulillah. Wa hukmuha, hukumnya wajibatun fi kulli ibadatin. Niat ini wajib bagi setiap ibadah apapun, hukumnya wajib. Wa takunu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Kapan niat dilakukan? Pertama kali kamu membasuh wajah kamu, itulah niat. Karena rukun pertama itu kan wajah. Jadi saat plek niat ingsun aku wudu ya Allah, ya. Atau nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Sama kalau dalam sholat, pertama kali rukun yang akan kita lakukan apa? Takbir. Allah. Ini pertama kali ini. Dengan mengucapkan Allahu Akbar di hati kita, berucap takbir tersebut, hati kita nawaitul usolli, nawaitu an usolli al maghriba, atau usolli fardul maghribi, salasa rakaatin makmuman bagi makmum, imaman bagi imam, ya, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat lillahi ta'ala. Begitu. Kaifiyatuha, caranya an yanwiyal mutawaddi'u raf'al hadasi, caranya orang yang berwudu harus meniatkan diri untuk menghilangkan hadas, au yanwiya, atau meniatkan diri fi'la amrin yatawaqqafu 'alal wudu'i, melakukan sesuatu yang harus ada wudunya dulu, seperti sholat. Niat ingsun menghilangkan hadas karena mau baca Quran. Niat ingsun mau sholat karena mau sholat. Jadi wudunya harus ada niat tersebut di dalam hati. Kenapa dia wudu? Dalam mazhab Syafi'i harus ada niat. Kenapa dia wudu? Wudu karena mau sholat. Kenapa dia wudu? Wudu untuk menghilangkan hadas. Ya. Tentunya saat kita wudu kita paham mau ngapain, kenapa kita wudu, ya kan? Orang yang berpegang teguh bahwa Al-Quran itu dipegang harus orang yang bersuci, sebelum megang Quran, sebelum baca Quran dia wudhu dulu. Nah saat dia berwudhu, dia teringat bahwa dia wudhu itu dia melakukan wudhu karena ingin baca Quran, atau dia melakukan wudhu karena ingin melaksanakan sholat, atau ingin tawaf. Nggak enakkah azan kok belum wudhu, walaupun azan tanpa wudhu boleh, tapi nggak enakkah masa saya mengajak orang mau sholat belum wudhu. Akhirnya dia wudhu dulu sebelum azan, dia niatnya menghilangkan hadas untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya, itu niat. Ini rukun pertama adalah niat. Fardu pertama adalah niat. Berarti kalau kita wudhu tanpa niat, Pak, batal wudhu kita, nggak sah wudhu kita. Ya. Yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Wahadduhu, batasan wajah, tulan atas ke bawah panjangnya. Ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, dari atas ke bawah, tulan itu tul tingginya atau panjangnya. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ya, wa muntahal lahyaini, sampai ujung tempat jenggot ini, ya. Yang punya jenggot kayak saya, ya ini harus kena kebasuh juga gitu. Yang nggak punya jenggot kan tahu nih dagunya nih, ya kan? Ya, ada al-azmanil ladani tambutu alaihimal asnanu sufla, yaitu dua tulang yang nongol di sini nih tempat tumbuhnya gigi-gigi yang di bawah. Hah? Ya kan? Ini. Wahadu ardon, tapi lebarnya ardon, kanan ke kirinya, ma bainal udhunaini, antara dua kuping. Ini kuping dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kena semua. Ya. Yang nggak punya jenggot gampang. Yang punya jenggot nanti harus diusap-usap begini ya. Apalagi kalau jenggotnya tebel, kayak orang-orang Arab misalnya jenggotnya kayak sapu itu harus diusap-usap begini ya. Takutnya sunnah. Ya, lanjut. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun, kalau di wajahnya ada rambut yang tipis. Kalau orang Indonesia kalaupun jenggotan tipis. Ya. Au kasifun, atau tebel, wajaba isolul ma'i, maka tetap air harus disampaikan ke wajah tersebut, ma'al basyratil lati tahtahu, sampai ke kulit. Basyrah itu kulit. Ma'al basyratil lati tahtahu, sampai ke kulit yang ada di bawah rambut tersebut. Ya, kan biasanya ini berambut juga. Nah, kayak saya ini berambut.
Ada juga rambut sampai sini-sini, Pak. Ada orang Arab tuh biasanya rambutnya sampai sini-sini. Kalau nggak dikerok hilang tuh mukanya, ya kan? Hanya dicukur karena menghilangkan kegantengannya, hanya dicukur. Ya, disisakan yang sini. Nah, kalau di wajahnya ada rambut, tetap air harus disampaikan ke kulit-kulit yang berada di bawah rambut tersebut. Ya, ini untuk rambut yang ada di wajah. Oke, lanjut. Wa amma lihyatur rajulil kasifati, adapun jenggot. Nah, lihyah itu ini, Pak. Lihyah ini bahasa Arabnya lihyah. Nah, saya punya lihyah. Pak Hadi juga punya lihyah. Nanti adik-adik ini kalau ke Mesir, Pak, pulang-pulang ke Indonesia punya jenggot, Pak. Karena di sana itu nggak tahu mungkin cuacanya. Amalihyatur rajulil kasifati, adapun jenggotnya lelaki sampai kalau jenggotnya tebel gitu kan, wa yallati la yura basyratul wajhi, sampai kulit wajahnya nggak kelihatan karena saking tebelnya, min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha, maka cukup dibasuh yang zahir saja. Kalau jenggotnya terlalu tebel, maka cukup dibasuh secara zahirnya saja, yang tampak di luar saja. Bi khilafil khafifati, kecuali kalau jenggotnya tipis. Wa hiyallati la yura basyratul wajhi min khilaliha fayajibu isalul ma'i li basyratiha, maka air harus tetap sampai kepada kulitnya. Wala budda min ghuslil wajhi ma'a ghusli juz'in minar ra'si war raqabati. Nah, Pak, saat membasuh wajah, walaupun tadi definisi wajah itu dari awal tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu sini dan dari kuping ke kuping, walaupun definisi wajah itu seperti itu, tetap kita tidak mungkin ngepasin seperti itu. Karena apa? Kalau kita ngepasin, ada kalanya kita nggak pas atau bahkan kurang. Kalau kurang kan repot. Maka saat membasuh wajah harus dilebihkan biar aman. Jangan, kata Ustadz, dipasin banget di sini airnya. Jangan, basuh aja langsung ke sini. Kupingnya dibasahin semua biar aman dan kena semua. Itu diantara sunnahnya juga. Begitu. Walaupun min ghusl wajhi ma'a ghusli juz'in ra'si war raqabati. Bahkan di sini pun kan tadi batasnya sampai sini. Itu pun biar kita aman sampai ke leher sini, kenain air. Ya, kenain air. Min nahiyatil wajhi wa ma tahta dzakni li'annahu la yatahaqqaqu ghusl wajhi illa bidzalika. Karena membasuh wajah nggak mungkin kecuali dengan melebihkan. Nah, ini penting sekali ini, Pak. Ya kan? Penting sekali. Kalau di Indonesia alhamdulillah musim dingin itu nggak ada. Kalau di Mesir biasanya karena saking dinginnya, Pak. Kalau di beberapa negara Arab saking dinginnya itu kan. Di sini alhamdulillah, ya kan, wajah lebihkan aja, lebih sampai kuping-kuping nggak apa-apa, lebihin sampai kepala sini ini sampai begini, alhamdulillah, daki-daki yang di sini pun hilang, ya, dosa-dosa di sini pun hilang, begitu. Ya kan, jangan irit-irit, alhamdulillah air kita melimpah ruah di sini. Jangan pula boros-boros dengan air, tetap nggak diperbolehkan boros menggunakan air saat berwudu. Ini rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Rukun yang ketiga, membasuh al-yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai kepada siku, dua siku ini. Wa yajibu izalatu ma tahtal adzafiri, harus menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Min wasakhin, dari kotoran-kotoran yamna'u usulal ma, kalau kukunya panjang ada kotoran di situ, harus dihilangkan kotorannya biar airnya sampai kepada kulit. Ya, kemudian illa idza kana qalilan fayufa'anu fi haqqi man ibtuliya bihi, kecuali kotorannya sedikit dan kelihatan maka dimaafkan, ma'fu. Ya, sampai ke siku. Ini pun jangan mentok banget deh siku, pelit banget sih, diatasin sampai sini dah. Sampai adut ini namanya. Adut gitu kan. Ya, lebih aman, diangkat bajunya sampai sini. Ya, diangkat bajunya. Jangan irit-irit, nanti takutnya malah nggak kena siku. Kalau nggak kena siku ya mohon maaf, nggak sah, kan harus kena siku. Ya, untuk bisa kena siku kita lebihkan, takutnya kurang nanti sikunya kan, begitu. Rukun yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap. Nah, kalau tadi bahasanya wajah itu membasuh, kemudian kaki juga, kemudian tangan juga bahasanya membasuh, tapi kalau kepala bahasanya mashu, masaha itu mengusap. Mashu ba'dur ra'si, mengusap sebagian kepala.
Nah, maksud kepala ini yang ada rambutnya ini. Ya, walau husila ra'suhu badala mashiha jaza. Tapi kalau seandainya dibasuh sebagai ganti diusap, maka boleh dan lebih utama dan lebih afdol. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Mengusap itu kan sedikit aja. Set, ini airnya basah. Set, gini kan, karena udah dikasih minyak tadi Ustaz. Kalau dibasuh nanti hilang minyak saya, kerennya hilang Ustaz. Set, gini kan. Ya, itu udah benar, itu udah sah karena sebagian ra's, sebagian kepala, sebagian rambut. Tapi kalau mau dibasuh, basuh berarti dikenain air. Apalagi set, apalagi sampai penuh. Yuqbilu wa yudbir. Lebih afdol. Ya, lebih afdol. Seperti itu. Ustaz yang nggak punya rambut, yang penting kepalanya kena, Pak. Ini kan bahasanya ra's, kepala. Ya kan, seperti itu. Yang kelima, rukun wudhu yang kelima atau fardu wudhu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki bersamaan dengan ka'bain. Apa makna ka'ab? Mata kaki, ya, mata kaki. Wal ka'bani huma, ka'ban adalah al-azmanil barizan, dua tulang yang nonjol. Inda mifsalis saqi wal qidam wal qadam, mohon maaf, inda mifsalis saqi wal qadami, yang ada di pergelangan sak itu betis dan qadam itu telapak kaki. Nah, ini ada, nah, ini ka'ban ini. Nah, ini betis, ini qadam. Ya. Ini dua tulang yang menonjol ini disebut ka'ban. Mifsal itu pergelangan ini nih, ini mifsal. Oh. Ini mifsal begitu. Ya, nah, ini ka'ban. Ini kodam, ini sak, betis, ini sak. Mifsalnya ini ya, engsel kalau bahasa pintunya nih engsel. Nah, ini mifsal. Ya, seperti itu. Rukun yang terakhir yang keenam at-tartibu, tertib. Ya, tertib itu berurutan, alal wajhil madhkuri fi addil furud, harus berurutan. Falau nasiyat tartib batalal wudu, wa falau nusiyat tartibu batalal wudu. Kalau tertibnya lupa, maka wudunya batal. Tertib itu maksudnya apa, Pak? Tadi pertama nih niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki. Berurutan begitu. Jangan setelah niat kaki dulu, setelah kaki kepala, seenaknya sendiri, ya kan? Itu berarti enggak sah wudunya, ya Pak. Seperti itu, harus berurutan dalam mazhab Syafi'i. Niat dulu, setelah niat kalau mau mengamalkan sunnah, ini nanti sunnahnya ada di bawah ini ya. Wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, itu berurutan namanya. Ya, kalau nggak berurutan maka tidak sah wudunya, begitu Pak. Ya, udah azan atau udah azan ternyata. Ya, selanjutnya sunanul wudu, ini panjang sampai 20 sunnah. Kemudian makruhatul wudu, tentang hal-hal yang makruh dalam wudu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin 1 menit ada yang bertanya, silahkan. Atau 2 menit, ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, ya, untuk niat tempat aslinya ada di hati. Ya, niat tempat aslinya ada di mana? Di hati. Tapi kalau dilafadzkan melalui lisan diperbolehkan, karena lisan ini membantu agar hati ingat, begitu. Jadi saat lisan mengucapkan, hati pun harus mengucapkan. Kalau lisan nggak mengucapkan, hati sudah mengucapkan, sudah cukup. Tapi biasanya orang lalai kalau nggak diingatkan oleh lisannya. Ya, berarti di hati dan di lisan lebih utama. Kalau di lisan saja tanpa di hati, ini kurang benar dan tidak benar. Di hati saja tanpa di lisan sudah dibenarkan. Kemudian doa setelah wudhu, ada doanya, ya nanti kita baca dalam sunnah-sunnah
dalam wudu ya ada doanya ya. Kemudian apa tadi udah? Oke, cukup, silakan lagi. Oh, beser namanya ya, beser itu saya baru ingat juga. Ngerasa lanjut ya, karena memang nggak bisa dikendalikan, lanjut ya. Makanya tadi diantara syarat khususnya dia melakukan wudunya pas waktu sholat sudah masuk, dan harus berurutan. Setelah selesai wudhu jangan selang lama-lama langsung sholat gitu, karena dia nggak merasa, lanjut saja seperti itu. Silakan Pak. Kamar mandi yang ada toiletnya tidak sah. Siap. Oke. Itu sebetulnya berkaitan dengan air yang dipakai untuk berwudu. Tadi syarat air yang dipakai untuk wudu adalah air yang mutlak. Jadi ada 6 syarat tadi. Di antaranya air yang dipakai dalam berwudu adalah air yang mutlak. Nah, di beberapa kamar mandi kita yang ada WC-nya itu jambannya kecil. Apalagi orang yang pipis, masuk pipis berdiri kan. Berdiri di lubang WC, muncrat-muncrat ke jamban itu. Jamban itu dipakai wudu. Kemarin kita membahas, kalau jamban itu kurang dari 2 kula, kena air najis, maka jamban tersebut najis. Kalau dipakai wudu berarti nggak sah. Begitu. Jadi intinya, apakah air tersebut mutlak ataukah tidak untuk bisa sah ataukah tidak, begitu kan? Kemudian mau wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya ataupun tidak, itu sebetulnya proses wudhunya ini yang akan memberikan pengaruh dan airnya, begitu. Kalau di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, kalau keran yang dipakai wudhu yang jelas-jelas nggak mungkin terkena air najis, itu sah-sah saja. Ya Ustadz, bukannya di dalam kamar mandi, kan kita ada niat tuh baca doa juga menyebut nama Allah di kamar mandi. Nah, ini para ulama mengatakan yang dimaksud kita tidak boleh menyebut nama Allah saat BAB, BAK itu saat proses BAB-nya dan BAK-nya, dan di tempat BAB-nya dan BAK-nya. Jadi kalau kita WC, ya ini WC ini, WC ini, gitu kan. Jadi sampingnya ada keran, tetap kita diperbolehkan wudhu, ya. Diperbolehkan wudhu di situ. Apalagi saat antrian banyak, kita tertinggal jamaah, silahkan wudhu di situ. Nah, jika bapak-bapak masih ragu dalam keadaan seperti itu, di luar ada keran yang banyak sekali, ya silahkan ambil yang di luar, lebih aman. Karena kita ini hati kita saat kita mantap, kita ibadahnya itu tenang, gitu loh. Biar kita tidak was-was namanya. Kadang karena ada berita tersebut, ya kan, akhirnya kita wudhu di dalam keran yang ada WC-nya, akhirnya nggak tenang, hati nggak tenang, sholatnya pun, wah ini bener nggak ya sholatnya. Dakma, dalam sebuah hadis, dakma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu bimbang ragu ke arah sesuatu yang membuat kamu tidak bimbang dan tidak ragu. Nah, jika keadaan yang seperti tadi, kita wudhu di dalam kamar mandi ada WC-nya, kita nggak tenang, walaupun sah Pak, ya kan, silahkan kita cari keran yang di luar, ya, insya Allah sah, karena berkaitan dengan air, selama airnya mutlak, airnya nggak najis, sahih, sah-sah saja. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa jazakumullahu khairan wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.